Iya. Di kelas apa yang terjadi? Ya, nguap-nguap. Pasti nguap-nguap. Capean. Jadi setiap tahunnya pasti ada aja ya Kak ya peraturan tentang DO-nya. Jadi kalau untuk sekarang itu minimal IPK-nya itu minimal 2,5. Kalau ada yang begini nih, orang tua gue kenal sama pejabat, kenal sama orang dalam, nyogok aja ah. Halo sahabat data, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat nih. Kembali lagi bersama saya Wahyu, host magang di sini di podcast Pulang Kantor episode kedua. Jadi mungkin masih ada yang bertanya, apa sih pulang kantor dan kenapa pulang kantor? Di pulang kantor ini kita akan ngomongin banyak hal nih, mulai dari daily life, working life, dan isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dan tentunya kita bakal ngomongin data dengan berbagai narasumber yang menarik di setiap episodenya. Dan pada kali ini kita akan membahas seputar Politeknik Statistika STIS. Yang mana Politeknik Statistika STIS ini adalah perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah Badan Pusat Statistik. Dan saat ini sedang menerima pendaftaran calon mahasiswa baru. Nah, untuk membahas lebih detailnya, gimana sih cara masuk STIS, terus kiat-kiatnya seperti apa, dan mungkin sebagai bahan pertimbangan juga buat sahabat data yang lulusan SMA atau mungkin ada orang tua yang punya anak lulusan SMA, mengapa harus masuk Politeknik Statistika STIS? Langsung saja, Noval Tama Kristanti pulang kantor. Halo Noval, halo Kristanti, gimana kabarnya? Gua alhamdulillah baik sih bang. Kristanti, gimana kabarnya? Aku juga baik Kak. Oh baik ya, oke. Alhamdulillah baik semuanya ya. Noval, kalau pulang kantor biasanya ngapain aja? Karena gua masih lajang nih, gua lebih sering aktualisasi diri. Aktualisasi diri, ngapain Main aja game, tuh? terus olahraga sama musik pastinya. Main game, olahraga, dan musik ya? Iya, Oke, laki banget tuh. laki banget. Kalau Kristanti, pulang kuliah ngapain aja? Kuliahnya online ya? Iya masih online Kak. Selesai kuliah ngapain aja? Nah jadi karena online ini kuliah masih lewat Zoom kan Kak. Jadi habis nge-Zoom itu biasanya ngerjain tugas responsinya. Terus kalau udah selesai biasanya kalau nggak bantuin mama rapin rumah atau enggak rebahan aja sih Kak. Oh, terkadang menjadi anak yang berbakti, terkadang menjadi anak yang rebahan. Iya. Ya harus seimbang hidup itu ya. Oke, saya perkenalkan terlebih dahulu yang ada di sebelah saya ini. Pria ini bernama Noval Tama Pratikto. Dia adalah alumni Politeknik Statistika STIS angkatan 56, jurusan Statistik Ekonomi, lulus tahun 2018. Nah, beliau ini sekarang bekerja di Badan Pusat Statistik di Biro Humas dan Hukum Badan Pusat Statistik. Itu bersama dengan saya juga sebetulnya. Nah, sedangkan yang di sebelah sana yang pakai seragam adalah Kristanti Josephine, masih kuliah di Politeknik Statistika STIS angkatan 60, jurusan Statistik Sosial Kependudukan. Nah, bersama kedua orang ini kita akan bahas banyak hal nih tentang seputar STIS. Sekalian aja deh, saya juga alumni Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dulu belum Politeknik Statistika STIS, angkatan 51, lulus tahun 2013, jurusan Komputasi Statistik. Ya sekitar berarti 8 tahun yang lalu ya. Terlalu lama. Oke, kami informasikan bahwa yang hadir di studio ini baik Noval, Kristanti, saya dan seluruh kru yang bertugas ini sudah melakukan swab test, jadi bisa dipastikan aman dalam menjalankan proses syuting ini. Oke, saya mau ke Noval terlebih dahulu. Siapa saya manggil ya? Panggil Kristi aja Kak. Kristi ya. Iya. Saya izin ke Noval dulu ya. Oke. Val, setelah lulus SMA nih. Oke. Kan banyak gitu ya kampus yang menjadi target gitu. Namanya anak SMA setelah lulus ingin masuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan gitu ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih Politeknik Statistika STIS di antara banyak pilihan tersebut? Terlebih lu kan nih asalnya dari mana sih? Kalimantan Barat. Kenapa nggak milih yang dekat aja sih gitu? Malah memutuskan merantau. Padahal merantau itu kan keputusan yang besar tuh bagi anak SMA. Ya. Ketika itu. Ya. Coba ceritain dikit ya. Kalau gue nih orangnya sebenarnya nggak mau repot bang. Jadi memang gue itu setelah lulus SMA
gue mau kuliah tapi gue nggak mau kuliah terus repot nyari kerja gitu, gue nggak mau. Oke. Dulu gue berpikir seperti itu. Jadi gue memutuskan untuk selalu SMA itu masuk kedinasan. Masuk kedinasan. Apapun kedinasannya itu. Ya, Dan salah satu dari list gue itu adalah Politeknik Statistika STIS. Itu salah satu list gue. Jadi ya itu memang keputusan dari gue, memang bulat untuk masuk kedinasan, salah satunya Polstat STIS. Oke. Tanpa ada alasan yang lain. Tanpa ada alasan lain ya. Jadi memang pengen mandiri juga gitu Iya. mungkin ya, memisahkan diri dari sebagai orang tua. laki-laki juga itu kan yang nantinya akan bertanggung jawab. Oke, Anda sebenarnya sudah siap sekali menjadi seorang kepala keluarga gitu ya. Latihan. Oke, sekarang Kristi sendiri nih, gimana sih akhirnya memutuskan memilih Politeknik Statistika STIS? Kalau aku awalnya disaranin sama orang tua sih Kak. Jadi pas tahun aku itu kan cuma boleh milih satu sekolah kedinasan kan. Iya. Akhirnya orang tua aku nyaranin buat milihnya Polstat STIS aja. Akhirnya aku nyari-nyari tahu lebih dalam tentang Polstat STIS dan kayaknya menarik nih. Jadi kayaknya aku coba aja deh. Dan puji Tuhan lolos tahap demi tahapnya dan bisa menjadi mahasiswa seperti sekarang ini. Oh, kalau ya kurang lebih sama lah seperti saya semua alasannya nih. Cuman kalau kita lihat dengan pakaian seragam itu kan kedinasan keren gitu ya, rasanya keren sekali gitu ya pakai seragam kedinasan. Itu juga yang menjadi motivasi saya ketika itu sih. Dan kalau saya boleh cerita, karena kita sama-sama tahu ya di sekolah kedinasan kan kita tidak perlu mengeluarkan biaya, sekaligus meringankan beban orang tua gitu ya. Berikutnya saya mau dapat informasi nih dari Kristi nih, mungkin sahabat data di luar sana juga mau tahu apa sih jurusan yang ada di Politeknik Statistika STIS ini dan fokusnya itu kemana? Nah oke, di Polstat STIS ini tuh ada 3 jurusan Kak. Yang pertama D3 Statistika, D4 Statistika, dan D4 Komputasi Statistik. Nah kalau D3 Statistika ini khusus buat teman-teman yang ada di provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, semua provinsi di Pulau Sulawesi, semua provinsi di Pulau Kalimantan, terus di Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kalau D4 Statistik, nanti tuh di tingkat 3 ada 2 peminatan. Ada peminatan Statistika Ekonomi dan Statistika Sosial Kependudukan, Kak. Nah, kalau Statistika Ekonomi ini itu lebih mendalami tentang ekonominya. Jadi kayak ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonometrika. Nah, kalau di peminatan Sosial Kependudukan itu lebih ke kependudukan, lebih ke demografinya gitu. Jadi ada sosiometrika, terus ada survival analysis gitu-gitu sih Kak. Nah terus kalau D4 Komputasi Statistik itu nanti tingkat 3-nya juga ada 2 peminatan. Ini ada sistem informasi sama sains data. Kalau sekarang ada 2 ya, sistem informasi dan sains data. Kalau sistem informasi itu lebih banyak ngodingnya tapi tetap ada statistiknya Kak. Nah kalau sains data itu lebih banyak statistiknya tapi tetap ada ngoding-ngodingnya juga. Gitu sih Kak kurang lebihnya. Sains data ya. Kita tahu bersama ya bahwa data scientist ini banyak dicari nih sama perusahaan saat ini gitu. Jadi cocok banget nih buat sahabat data yang mau masuk ke bidang data scientist, masuk Politeknik Statistika STIS gitu ya. Betul. Ya. Masuk Politeknik Statistika STIS itu kan image-nya suka matematika gitu ya, suka statistik. Kalau Noval dan Kristi sendiri nih beneran suka nggak sih? Kalau gue nih ya, kalau gue memang beneran suka sih sebenarnya Bang. Kalau gue beneran suka nih kebetulannya. Dari SD, SMP, SMA itu gue, kok bisa dicek nih rapor gue, mana ya, nggak bawa sih sebenarnya rapor gue. Itu SD, SMP, SMA nilai rapor tertinggi gue tuh pasti matematika, karena gue kayak seneng banget gitu sama matematika. Bahasa Indonesia malah lebih rendah di matematika gitu. Iya padahal gue orang Indonesia ya. Tapi ya to be honest memang matematika gue seneng banget sih. Oke, kalau Kristi gimana Kristi? Aku juga sih Kak, waktu SMA tuh aku paling suka matematika dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Tapi nggak yang jago matematika banget sih Kak, jadi ya suka aja gitu. Suka ya. Oke, nanti kita bisa konfirmasi ke gurunya Noval ya, guru SD, SMP, SMA. Apa betul Noval nih nilai matematikanya selalu tinggi? Bisa hubungi kami Bu kalau memang tidak betul ya. Oke, Val, setelah 4 tahun masa kuliah yang sudah berlalu tentunya. Ya. Hal apa sih yang membuat lu kangen gitu sama situasi perkuliahan di STIS ya khususnya? Kalau gue kangennya sebenarnya sama teman-teman sih. Karena kenapa ya? Gue dapat teman-teman tuh dari seluruh Indonesia gitu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Cakep. Nah itu jadi
gue tahu gitu loh, pikiran gue juga lebih terbuka dengan dapat teman-teman dari seluruh Indonesia. Terus ya nggak homogen lah gitu, karena Indonesia heterogen kan, dan gue juga belajar untuk toleransi sih di situ. Itu kalau gue yang gue kangenin dari kampus ya, sampai saat ini. Jadi kita dapat wawasan baru ya dari teman-teman dengan latar belakang budaya yang berbeda gitu. Betul. Ya. Iya, saya juga mengalami itu sebetulnya. Iya. Kalau Kristi? Bener sih Kak, kayak katakan Noval, kayak teman-temannya itu kan beragam banget ya. Jadi kita bisa dengar logat-logatnya mereka kalau ngomong sama teman daerahnya itu keren-keren banget sih. Terus bisa bertoleransi dengan teman-teman dari berbagai daerah tadi juga. Ada tertarik gak sih mau belajar bahasa daerah nih dari teman-teman? Kan macam-macam tuh ya. Ada yang datang dari Sumatera mungkin dengan bahasa Acehnya, bahasa Medannya gitu ya, bahasa Bataknya. Mungkin dari Sulawesi dan seterusnya itu. Tertarik denger, mau belajar gak sih gitu? Aku tertarik sih Kak, buat belajar dari merekanya gitu. Gitu ya, tertarik ya. Kalau gua lebih seneng ke kayak apa sih, dialek logatnya gitu loh. Logatnya itu ya. Kayak ya keren aja, gue seneng aja gitu, kayak logat Melayu Medan, terus atau logat Bali kayak gitu kan. Kan beda tuh. Itu kayak keren ya gitu sih. Jadi kadang bisa dikombinasikan sama bahasa sehari-hari kita ya. Iya, bahasa Indonesia tapi kan logatnya atau dialeknya kan dialek daerahan gitu. Itu unik banget ya. Jadi kayak ya nyampur aja gitu kalau misalnya ngobrol gitu kan, kayak enak. Ya itu hal yang mahal banget tuh yang bisa kita dapat di sekolah yang isinya dari orang yang beragam gitu ya. Baik sahabat data semua, pasti udah banyak nih yang penasaran gimana sih caranya bisa menjadi mahasiswa Politeknik Statistika STIS. Nah, biar kita dapat penjelasan yang valid, saat ini kami sudah terhubung dengan Direktur Politeknik Statistika STIS, Ibu Dr. Erni Tri Astuti. Halo, selamat sore Bu Erni. Sore. Oke, bisa mendengar suara saya Bu? Jelas sekali Mas Wahyu. Ya, sebelumnya terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk bergabung nih di podcast Pulang Ngantor Bu. Oke, sama-sama Mas. Baik Bu Erni, pulang ngantor biasanya ngapain aja Bu? Ngapain ya? Biasanya leyeh-leyeh dulu ya. Bersih-bersih, terus leyeh-leyeh gitu, ngobrol ringan sama keluarga. Nanti habis maghrib biasanya baru nyiapin makan malam. Kalau nggak males ya. Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang menarik Bu, yang mungkin cuma Ibu yang cocok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Waduh. Bisa saya langsung tanyakan Bu ya? Iya, silakan. Baik Bu, tren peminatan calon mahasiswa STS ini kan dari tahun ke tahun tuh cenderung meningkat Bu ya. Bahkan untuk tahun ini STS ini sementara data terakhir tuh berada di posisi yang tertinggi Bu gitu peminatnya. Ini apa sebabnya sih Bu kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya sih ya, mungkin profesi sebagai statistisi dan juga data scientist yang menjadi profil lulusan dari Politeknik Statistika STIS itu mungkin semakin diminati ya, karena kan katanya gitu data scientist itu adalah the sexiest job on the 21st century gitu, katanya. Mungkin anak-anak SMA kan sekarang sudah banyak akses untuk bisa mencari pekerjaan apa kira-kira yang nantinya bisa menjamin masa depan mereka ya. Mungkin itu satu ya. Faktor yang kedua mungkin sosialisasi yang bagus juga dari mungkin teman-teman di BPS Pusat, BPS Provinsi yang membantu kita dengan saya seringkali mendapat sharing dari teman-teman kepala BPS tentang sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk workshop dan lain-lain ya. Bukan workshop, maksudnya bincang-bincang kecil dengan alumni STIS yang ditempatkan di sana gitu, supaya anak-anak SMA di wilayah itu mendapat gambaran yang jelas tentang STIS itu sendiri dan juga nantinya karir mereka setelah lulus. Juga para mahasiswa dan juga alumni saya pikir juga banyak membantu dalam mensosialisasikan STIS ini ya. Jadi contohnya aja mungkin tadi Noval gitu ya. Beliau kan YouTuber, kemudian juga influencer, jadi banyak anak-anak SMA yang melihat mungkin gayanya Mas Noval gitu, ternyata belajar statistik itu nggak rumit-rumit, bisa asik juga gitu ya, dan itu banyak sekali membantu kita gitu. Postingan-postingan dari mahasiswa yang juga membantu setiap kali dari Polsat STIS memposting sesuatu mengenai PMB,
itu di repost dan lain sebagainya, itu sangat-sangat membantu saya pikir. Selain mungkin ada faktor lain yang juga terkait sama tetangga sebelah kita gitu ya. Karena sejak tahun lalu kan mereka juga tidak ada pembukaan PMB, kemudian tahun ini ada, tetapi memang formasinya sedikit dan juga ada syarat UTBK kalau nggak salah ya, sehingga mungkin menjadi kecil peluangnya untuk bisa masuk gitu. Para lulusan SMA sudah berpikir ke sana. Saya pikir itu 3 faktor yang mungkin bisa menjadi dasar kenapa kita tahun ini juga bagus ya, posisinya juga ada di nomor 1. Tadi saya cek juga kita masih yang teratas di Twitternya BKN terakhir gitu. Alhamdulillah berkat bantuan teman-teman semua juga lah. Iya, selamat dulu Bu. Kami ucapkan nih untuk Ibu dan para jajarannya di sana semua. Oke Bu, jadi banyak faktor Bu ya yang menyebabkan STISNI sementara menjadi yang tertinggi gitu ya, diminati oleh para calon mahasiswa. Kemudian berikutnya Bu, bisa dijelaskan nggak sih Bu gambaran singkat proses PMB STS itu seperti apa Bu? Apakah ada perbedaan dengan tahun yang sebelumnya gitu? Iya, tentu saja karena masih masa pandemi ya Mas Wahyu ya. Jadi seperti tahun sebelumnya memang kita terkendala oleh pandemi ini karena tidak leluasaan kita dalam bergerak dan juga bermobilisasi gitu. Nah untuk tahun ini prosesnya itu ada 3 seleksinya ya. Tahap 1 adalah seleksi kompetensi dasar yang masih kita laksanakan bekerja sama dengan BKN, yang dilaksanakan di kantor-kantor regional BKN dan UPT BKN di ibu kota provinsi. Kemudian tahap 2, nah ini tahap 2 yang agak berbeda ya. Kalau tahun lalu kan hanya matematika, karena waktu itu kan sempat diundur pendaftarannya, sehingga kalau kita biasanya ada psikotes kemarin tidak kita lakukan karena waktunya itu cukup panjang untuk bisa mendapatkan hasil dari psikotes. Tetapi tahun ini kita masukkan kembali psikotes, tapi sistemnya itu secara computer assisted test. Jadi di seleksi tahap 2 nanti bersamaan akan kita laksanakan tes tahap 2 yaitu matematika dan psikotes. Yang tahap 3-nya masih sama seperti sebelumnya, yaitu tes kesehatan. Nanti kalau setiap tahapan berlaku sistem gugur, kalau lulus semuanya ya bisa masuk. Satu lagi mungkin dari sisi formasi ya. Jadi tahun ini sesuai dengan permintaan pasar ya. Stakeholder kita BPS gitu ya. Yang kebutuhan lebih, BPS. Ya. Kebutuhan BPS yang lebih sebenarnya ingin lulusan program studi komputasi itu diperbanyak, jadi seiring dengan itu maka formasi untuk KS ini juga kita perbanyak ya. Jadi sekarang ini kita menerima 210 dari yang sebelumnya 150. Dengan sendirinya karena kuota totalnya tetap 600, yang di D4 statistikanya agak sedikit turun ya, sekitar 250 mahasiswa. Oke Bu, jadi untuk ujiannya sendiri itu nanti akan paperless Bu ya, tidak menggunakan kertas lagi ya, dengan semuanya berbasis komputer ya. Betul sekali. Ya. Berikutnya Bu, ada tanggal-tanggal penting nggak sih Bu yang perlu dicatat oleh para pendaftar nih calon mahasiswa Polstat STIS yang perlu diingat? Iya, sebenarnya kalau tanggal bisa dilihat di website STIS ya Mas Wahyu, tapi mungkin bisa saya sampaikan saja bahwa pendaftaran ini akan dibuka sampai dengan tanggal 30, jadi masih ada 9 hari nih untuk teman-teman ada adik-adik lulusan SMA. Kemudian nanti tes tahap 1 SKD ini kita masih menunggu jadwal yang pasti dari BKN karena kan secara bersamaan 8 sekolah tinggi kedinasan yang bergabung gitu yang dikoordinasi oleh Kemenpan RD ini nanti jadwalnya diatur oleh BKN untuk pelaksanaan SKD-nya. Sementara kita kemarin secara informal disampaikan sekitar awal bulan Juni ya, awal sekitar 2 minggu awal di bulan Juni. Nah, kemudian setelah itu nanti ada pengumuman tes tahap 1 tanggal 25 Juni. Jika nanti lulus, itu bisa lanjut ke tes tahap 2 yang akan kita laksanakan di bulan Juli. Persisnya di tanggal 6 sampai dengan 13 Juli. Nah, itu nanti tesnya akan dilaksanakan secara online, tetapi lokasinya adalah di kantor-kantor BPS Provinsi. Nanti kita minta bantuan dari kantor-kantor BPS Provinsi. Pengumuman tahap 2 nanti tanggal 23 Juli, kemudian jika lulus di tahap 2 akan mengikuti seleksi tahap 3 kesehatan itu di tanggal 28 sampai dengan 30 Juli. Dan pengumuman akhir direncanakan tanggal 11 Agustus tahun 2021 dan diharapkan nanti bisa dimulai
tahun akademik baru di tanggal 23 Agustus sudah masuk kuliah. Begitu Mas Wahyu. Oke Bu, 11 Agustus pengumuman terakhir, tanggal 23 sudah masuk perkuliahan semester baru gitu Bu ya, tahun akademik baru. Insya Allah, ya. Oke Bu, yang terakhir nih Bu, pesan mungkin Bu atau himbauan, ajakan dari Ibu kepada calon mahasiswa Politeknik Statistika STS yang saat ini sedang mungkin galau atau sudah mendaftar, butuh motivasi dari Ibu langsung. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Jadi kalau saya cek itu di SSC ASN sebenarnya pendaftar kita itu sudah mencapai 8.000. Tapi yang mendaftar ke website kami sampai dengan siang tadi dicek sekitar 3.200 ya istilahnya. Sehingga saya menghimbau kepada para adik-adik yang sudah mendaftar, tetapkan langkah ya, segera mengisi hal-hal yang dibutuhkan, masuk ke website kami untuk segera mendaftar karena makin waktunya itu makin mendesak ya, tanggal 30 kita tutup. Biasanya kalau nanti di akhir-akhir itu terlalu banyak yang mendaftar, kadang-kadang sistemnya juga akan bisa goyang gitu sih. Yeah. Saya berharap yang sudah terdaftar di SSC ASN segera menyelesaikan persyaratan administrasi dan mendaftar langsung. Yang belum memutuskan, segera yuk bergabung dengan kami di Polsat STIS ya, karena kapan lagi nanti kalian menjadi bagian dari generasi milenial yang bisa berkontribusi kepada negeri ini melalui data yang berkualitas. Demikian Mas Wahyu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bu Erni. Terima kasih. Terima kasih Bu Erni telah berpartisipasi nih Bu, telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan di sore hari ini Bu untuk podcast Pulang Kantor. Buat teman-teman semua yang mau informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website sts.ac.id atau pmb.sts.ac.id. Di sana ada informasi lebih lengkap, silakan dipelajari dan jangan lupa belajar. Berikutnya saya akan balik lagi nih ke Noval dan Kristi. Yang udah daftar nanti kan akan mendapatkan namanya tuh kartu tanda peserta ujian masuk ya, atau disingkat KTPUM. Itu nanti setelah itu ujiannya di mana dan gimana sih ujiannya? Nah, jadi buat lokasi ujiannya itu mereka sendiri Kak yang milih. Jadi pas pendaftaran itu ada pilihan lokasi ujian. Jadi mereka bisa milih lokasi yang terdekat dengan tempat mereka sekarang gitu. Oke, sesuai sama domisili ya? Iya. Tentunya. Oh, jadi nggak perlu datang ke Jakarta tuh? Nggak perlu. Oke, nggak perlu datang ke Jakarta. Oke, oh iya, lupa menginformasikan ya, Politeknik Statistika STS ini berada di Jakarta Timur, Jalan Otto Iskandar Hatta nomor 64C. Nomor 64C. Oke, kalau yang mau main silakan main ke Politeknik Statistika STS. Baik, untuk ujiannya nih, kira-kira apa saja sih yang diujikan di setiap tahapannya nih? Noval coba bisa jelaskan. Kalau ujiannya sih tahapannya mungkin gak jauh berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya ya. Seperti yang tadi udah jelasin sama Bu Erni juga. Tahap 1 ada SKD, itu kayak tes CPNS, terus kemudian ada yang tes matematika dan psikotes. Matematika dan psikotes. Dan ini yang buat beda dari tahun sebelumnya. Jadi tahun 2020 itu tes psikotesnya nggak ada. Oke. Nah, tahun ini diadakan kembali berbarengan dengan tes matematika di tahap 2. Berbarengan. Matematika dan psikotes dilaksanakan bersamaan gitu. Bersamaan. Oke. Nah, kemudian tahap 3-nya itu ada tes kesehatan dan kebugaran. Tes kesehatan dan kebugaran. Setelah itu penentuan akhir, siapa yang lolos sampai tahap terakhir lalu berhak dinyatakan sebagai mahasiswi Politeknik Statistika STS. Oke, setelah mereka melewati tahapan itu, satu persatu tahapnya mereka lewati, mereka resmi menjadi mahasiswi Politeknik Statistika STS. Untuk Noval dan Kristi nih, saat dulu ingat-ingatlah ujian ketika masuk ya, punya strategi khusus nggak sih, kiat-kiat khusus yang bisa dibagikan nih ke sahabat data kita semua nih? Belajarnya mungkin matematikanya bagian yang mana sih yang paling banyak keluar gitu, paling sering dipelajari? Coba gue dulu ya, ceritakan sedikit. Jadi kalau gue nih dulu pas cara belajarnya mungkin dari tahap pertama ya SKD, gue dulu pas seleksi nggak ada SKD. Dulu nggak ada SKD. Jadi gue SKD ini ketika setelah wisuda. Oh, sama seperti saya berarti. Iya kan? Yeah. Setelah wisuda baru kita SKD kan? Yeah. Itu untuk jadi CPNS. Kalau SKD yang sekarang itu kan diseleksi
di awal. Masuk ASN ya. Seleksi masuk ASN ya. Semuanya pakai SKD. Semua pakai SKD. Nah, ini kalau untuk kedinasan khususnya Politeknik Statistika SIS itu di awal, di tahap paling pertama. Jadi SKD. Jadi untuk teman-teman yang menghadapi atau mengerjakan nanti soal SKD itu bisa latihan soalnya di buku-buku tes CPNS itu, karena soalnya pasti kurang lebih sama, wawasan kebangsaan, terus matematika dasar dan sebagainya. Oh gitu ya. Ya itu tes SKD. Kemudian lanjut ke tahap 2 itu ada yang namanya matematika ya. Kalau matematika itu bisa teman-teman juga ntar belajarnya begitu juga dengan gua, itu belajarnya dari latihan soal-soal sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, karena mirip-mirip gitu loh. Jadi mirip-mirip ya soal yang ini sama tahun setelahnya itu kurang lebih sama, hanya mungkin kadang yang angkanya berubah gitu. Atau diputer-puter gitu. Itu kan tergantung kita bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau misalnya kita paham dengan yang suatu bentuk persamaan ya pasti bisa lah kayak gitu. Jadi kalau menurut gua gini, Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa. Jadi artinya apa tuh? Jadi kita sering-sering ngerjain soal aja, sampai kita mudah ngerjain soal itu, kita paham gimana bentuknya, jadi mau soal itu dibalik-balik atau ganti angkanya masih bisa gitu. Intinya practice makes perfect ya. Semakin sering latihan maka kita akan semakin bisa gitu untuk menjawab soal-soal. Oke, kalau Kristi gimana? Ada kiat-kiat khususnya? Kurang lebih sama kayak Kak Noval sih Kak. Jadi aku sering-sering latihan soal ujian tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau aku tuh awal-awal tuh kalau misalnya ada soal yang nggak ngerti gitu, jadi aku langsung lihat cara pembahasannya. Jadi biar tahu dulu. Abis itu di latihan berikutnya aku pasang waktu. Jadi biar tahu kalau dengan durasi berapa jam kita bisa ngerjain berapa soal gitu Kak. Iya nih. Karena durasi waktu ketika ngerjain soal tuh ya apa ya, kayak efek psikis ke kita tuh tekanan banget kan. Soalnya pas kerjain tekan banget misalnya waktu 60 sampai 90 menit untuk ngerjain 40 soal misalnya gitu kan. Kan tekanan banget tuh. Kalau beda misalnya di rumah latihan biasa itu bisa santai gitu ya. Jadi kita bisa membagi tuh ya jumlah soal dengan waktu yang tersedia. Misalnya kita punya waktu 60 menit untuk menjawab 40 soal, ya kita bagi aja tuh, berarti rata-rata satu soalnya dapat berapa menit gitu ya. Dan itu harus pas ya, karena kalau enggak kita kehabisan waktu dan masih berkutat di soal yang itu aja. Jadi buat teman-teman sahabat data nih, sering-sering latihan soal dan jangan lupa pakai timer juga. Jadi habis berapa lama sih untuk kerjaan setiap soalnya gitu ya. Ya. Betul. Nah, sekarang ngomongin tentang strategi nih. Tadi kita bisa ngomongin strategi ya. Kalau ada yang begini nih. Orang tua gue kenal sama pejabat, kenal sama orang dalam. Nyogok aja Bisa enggak kayak gitu? Enggak bisa. Enggak bisa lah. Kenapa enggak bisa? Enggak bakal bisa. Nih, bahkan nih ya, ada salah satu peserta ini anak pejabat dari BPS itu sendiri. Ketika sudah melewati tahapan nggak lolos ya nggak lolos, nggak masuk SIS, nggak bisa lagi. Mau bagaimanapun ya, karena memang udah nggak bisa lagi ya, rankingnya udah di bawah, nggak lolos ya nggak lolos udah. Iya mungkin agak sulit juga bagi anak itu gitu ya, kalau misalkan dipaksa masuk pun ya, karena ketika kuliah di STIS apa yang kita kerjakan di ujian itu adalah representasi dari apa yang akan kita alami di masa perkuliahan gitu ya. Iya betul banget. Ya nanti ya kalaupun misalnya masuk, dia akan terancam dengan drop out karena tidak bisa mengikuti perkuliahan seperti itu ya. Tapi tentu tidak bisa tadi. Nggak bisa. Nah ya, itu di angkatan saya itu dulu masih ada ancaman drop out. Ketika angkatan saya di tahun pertama, drop out itu akan diberikan kepada anak yang tidak mampu apabila terdapat salah satu mata kuliah yang mendapatkan nilai D di tahun pertamanya. Itu disebutnya tingkat 1 biasanya, kalau teman-teman STS menyebutnya tingkat 1. Kalau di angkatan yang sekarang di Kristi nih gimana, masih sama nggak tuh? Jadi setiap tahunnya pasti ada aja ya Kak ya peraturan tentang DO-nya. Jadi kalau untuk sekarang itu minimal IPK-nya itu minimal 2,5. 2,5. Ya, terus nggak boleh ada mata kuliah yang nilainya E. Bukan D. Bukan. Nah, terus tapi kalau di mata kuliah wajibnya itu minimal C. Nah, tapi kalau misalnya di mata kuliah wajib tadi itu mereka nilainya D atau D+, sekarang itu mereka jadi wajib mengikuti program tutorial atau namanya ujian perbaikan gitu Kak, untuk di mata kuliah yang tadi nggak memenuhi syarat tadi. Nah, kalau misalnya
di ujian perbaikannya mereka sudah bisa mencapai nilai C, baru mereka bisa lolos lanjut ke semester berikutnya. Tapi kalau enggak, mereka harus di drop out. Harus di drop out ya. Kalau Kristi sendiri berarti sudah melewati masa itu ya? Atau tingkat 2 ya? Tingkat 3 kan? Tingkat 3 ya? Tingkat 3 ini masih ada drop outnya enggak? Udah nggak ada drop out, tapi adanya ngulang tahun sebelum setahun sebelumnya. Iya. Jadi kalau tidak bisa melewati batas nilai tertentu nanti akan ngulang setahun kembali gitu ya. Dan kalau misal tidak bisa lagi itu akan drop out juga ya. Oke, berarti ada untuk yang sudah melewati tingkat pertama, di tingkat kedua, ketiga dan keempat ada kesempatan mengulang 1 kali gitu. Apabila tidak memenuhi nilai untuk beberapa mata kuliah. Seperti itu ya? Betul. Ini mungkin menjadi momok bersama ya untuk para calon mahasiswa yang mau mendaftar ke perguruan tinggi kedinasan. Kita sama-sama tahu ya bahwa di beberapa perguruan tinggi kedinasan itu ada yang namanya bullying dan senioritas yang berujung pada penganiayaan gitu ya. Bahkan kalau kita dengar di berita tuh ada yang sampai menimbulkan kematian gitu. Di Politeknik Statistika STS tuh ada nggak sih kayak gitu? Oh, di angkatan saya sih nggak ada. Di angkatan saya tuh nggak ada sama sekali. Kalau di angkatan Noval dan Kristi gimana? Kalau di angkatan aku yang sekarang sih nggak ada banget Kak. Malah ya kakak tingkat sama adik tingkat itu kayak akrab banget, kayak deket banget deh, gak ada gap antara kakak tingkat dan adik tingkat gitu. Kalau misalnya ada tingkatnya ada yang nggak ngerti mata kuliah gitu, suatu mata kuliah, kakak tingkatnya tuh ada aja yang mau ngajarin ada tingkatnya itu. Jadi nggak ada tuh bullying di Polsat STS. Kalau Kak Noval gimana? Kalau gue sih sebenarnya salah satu alasan kuat gue masuk STIS nih Bang. Ya karena STIS adalah sekolah tinggi kedinasan non militer. Jadi nggak ada yang kayak fisik tuh nggak ada. Yang push up, sit up, lari atau ketemu cutting harus ya bagaimana seperti itu yang tadi disebutkan sama Bang Wai sebelumnya. Itu di STIS nggak ada pas gue masuk. Ya bahkan benar kata Kristi, kita nggak ada gap gitu loh antara kakak tingkat sama adik tingkat gitu. Jadi, bahkan saling bantu membantu ya. Saling bantu gitu. Tapi di awal itu ada kalau di angkatan gue ya Bang, pas angkatan 56 itu ada yang namanya program bela negara itu ya. Mungkin angkatan lu dapat juga Bang? Ada bela negara sama ya? tentara ya? Sama tentara. Yeah. Itu kok gue ingat banget, itu gue di kaki gunung waktu itu pelatihannya. Itu di tempat pelatihan TNI ya, tentara itu tempat pelatihan TNI itu selama kurang lebih 1 minggu itu ditempa di situ fisiknya, kemudian mental juga. Iya. Yeah. Ya, gue ingat banget tuh dulu. Jadi lu bayangin lu udah ditempa fisik seharian, ngantuk-ngantuk, masih harus masuk kelas juga. Yang terjadi apa? Di kelas apa yang terjadi? Ya nguap-nguap. Pasti nguap-nguap. Capean. Tapi kan itu yang sebenarnya membentuk mental kita, bagaimana kita bisa survive di perkuliahan. Ya, itu bagian dari orientasi ya, agar kita siap memasuki dunia perkuliahan yang tentunya berbeda dengan dunia SMA nih yang semuanya dicekoki oleh guru gitu kan. Kuliah itu kita harus mandiri. Ya Kristi juga ada bela negara. Kalau khusus angkatan aku beda dari angkatan-angkatan lain sih Kak, nggak ada tuh yang namanya bela negara. Mulai di angkatan Kristi ya? Angkatan sebelumnya? Khusus angkatan aku doang sih kayaknya Kak. Khusus? Soalnya 61 tuh ada, angkatan gitu. Aku tuh ada. Jadi di tingkat 1 kan bisa di tingkat 1 ya Kak ya? Iya. Tingkat 1 tuh aku nggak ada bela negara. Akhirnya di tingkat 2 ada kegiatan pengganti bela negara namanya capacity building. Dengan tentara juga bukan? Enggak, sama IO gitu malah. Jadi kayak dibuat per kelompok itu main games yang untuk meningkatkan kerjasama gitu sih Kak. Lebih kayak gitu, bukan yang sama tentara gitu. Oke, kayak outbound gitu ya? Iya, kurang lebih sih Kak outbound gitu Kak. Oke, berarti harus dikasih bela negara dulu nih Kristi. Jangan dong. Tolong Bu Direktur, angkatannya Kristi ini di bela negara dulu biar sama nih kita semua nih mengalaminya. Biar mentalnya sama. Biar ngantuk di kelas itu ketika habis aktivitas fisik dirasakan juga oleh angkatan Kristi. Oke, buat Kristi nih, ini kan selama ini kuliahnya online ya, udah setahun lebih ya kurang lebih. Kangen gak sih kuliah yang normal lagi, tatap muka ketemu teman dan dosen? Kangen banget dong Kak, pastinya. Kangen banget suasana kelas bareng teman-teman. Kalau sekarang kan nge-zoom jadi cuma ngelihatnya layar laptop ya Kak. Jadi tuh bosen, malah lebih gampang capek. Jadi enakan kuliah offline di kelas. Jadi kalau misalnya bosen sama yang diajarin dosennya, jadi kayak bisa sambil
ngobrol bareng teman, buat refreshing bentar gitu, baru bisa fokus lagi gitu. Iya betul banget. Karena gila kita kadang kita rapat aja ya. Iya. Kalau harus menatap layar laptop terlalu lama tuh memang pasti akan menimbulkan ngantuk. Apalagi kalau sehari berapa sesi biasanya? Antara 1 sama 2 sesi sih Kak. 1 sama 2 sesi ya. 1 sesi berapa jam biasanya? 2,5 jam kurang lebih. 2,5 jam harus memperhatikan laptop sambil mendengar, melihat dan berpikir. Itu 3 aktivitas yang sangat sulit itu. Kayak itu udah menggantikan kegiatan bela negara kita kali. Oh iya, mungkin itu ya. Tapi semua angkatan mengalami itu. Mengalami itu ya, benar sih. Bu, tolong Bu dikasih bela negara Kristi. Oke, tadi pagi kita sudah bertanya nih melalui Instagram @bpsstatistik kepada sahabat data apa yang ingin mereka ketahui tentang Politeknik Statistika STIS. Pertanyaan yang pertama dari akunnya nih TRGEER _ suka duka kuliah di STIS gimana sih Kak? Suka duka kuliahnya? Suka duka kuliah ya. Kalau gue sebenarnya lebih banyak ke sukanya sih. Dukanya mungkin nggak ada ya. Kalau gue nih Bang, karena sukanya gue ya tadi pertama gue dapet banyak temen, banget temen gue. Mau adik tingkat, kakak tingkat tuh banyak banget. Apalagi yang satu di atas dan satu di bawah gitu. Oh, jauh dari keluarga itu bukan bagian dari duka berarti? Bukan. Itu sebagai salah satu pembinaan mental buat gue Bang. Yeah. Itu menurut gue ya. Nah tapi sukanya itu banyak. Terus kemudian gue tetap masih bisa mengembangkan diri gue di situ. Karena gue pas kuliah ikut UKM atau unit kegiatan mahasiswa itu band. Jadi gue musik di situ. Oh, anak band. Anak band banget gue. Terus ya itu anak band banget gue. Terus di olahraga gue juga tadi. Gue di badminton. Oke, ini ada band badminton. Ada apa lagi sih UKM tadi lupa kita ceritakan nih ke sahabat data. Ada UKM apa aja sih? Banyak banget yang diingat ya. Kayaknya Kristi UKM kesenian juga ya? Iya Kak, aku juga X-Bar, aku juga anak band. Anak band juga? Anak band. Sama-sama anak band. Jadi kalau bisa di STIS tuh banyak. Ada yang namanya UKM kesenian, terus ada UKM olahraga tuh banyak di situ. Kesenian, volley, olahraga, basket, futsal tuh banyak di situ. Turunannya banyak. Kemudian ada UKM pendidikan juga ya? Iya. UKM pendidikan, jadi bimbel. yang bimbel. Jadi yang udah kuliahnya udah mikir, terus pas keluar, masa nggak mikir lagi? UKM pendidikan ikut cocok banget sih. Cocok banget. Mau kadang ada yang juga bikin survei kecil-kecilan. Iya, forecast kayak gitu. Terus ada UKM apa lagi ya? Ada pencinta alam Kak, Cebi. Itu. Terus PMR. Iya. Cebi saya tahu, PMR saya tahu. Futsal saya juga ikut waktu itu. Futsal saya ikut. Nah, jadi sahabat data nih kuliah kita bukan cuma kuliah. Jadi kita tetap bisa beraktivitas. Jadi bukan yang kura-kura atau kupu-kupu ya, kuliah pulang, kura-kura apa? Kuliah rapat ya. Nah, ini bisa juga sambil kuliah sambil mengembangkan diri nih dengan kegiatan yang tersedia di Politeknik Statistika STIS. Dan itu menyenangkan banget ya. Menyenangkan banget. Ini ada pertanyaan yang berikutnya dari Vian Bagas _ Di Polstatistis terdapat asrama atau tidak? Jika tidak, kisaran harga kos dekat kampus berapa? Wah, ini penting nih. Ada asrama nggak? Kalau di saya dulu nggak ada. Sekarang gimana? Gue juga nggak ada. Kristi? Apalagi di saya Kak, nggak ada asrama. Apalagi di Kristi? Nggak ada asrama ya? Nggak ada asrama. Tapi dulu sempat ada ya, dulu sekali itu sempat ada asrama, kemudian nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Dan ditanya tadi apa sih? Harga kos kira-kira sebenarnya variatif ya, tergantung yang namanya ada luas, terus jarak juga kayak gitu, sama fasilitas yang dikasih dari kosannya itu tadi. Ya mungkin kalau bisa dibilang nih, kalau mau di kisaran harga antara 500 sampai 2 juta itu juga ada ya di situ. Dia tinggal pilihan kita preferensi apa. Jadi dari 500 startnya. 500 sampai 2 juta per bulan. Dan itu ada kontrakan juga ya, Ada kontrakan. Jadi bisa join sama teman-teman gitu. Iya, benar, kayak join gitu. Join sama teman-teman, sewa satu kontrakan, dan itu lumayan, kalau ingin berhemat lumayan menghemat. Lumayan. Ya. Itu bersama gitu, bisa ngobrol juga, jadi nggak sendiri di kosan. Oke, jadi gitu ya jawabannya ya. Jadi gitu jawabannya buat teman-teman yang nyari kosan tuh nggak perlu khawatir, dan biasanya kakak tingkat juga akan bantu cari ketika sampai. Betul. Ini yang berikutnya dari Elisa Sinaga 14. Kalau lulus seleksi rambut cewek harus pendek ya Kak?
Karena Kristi Gimana sih? Jadi kalau kuliah offline sih Kak, Iya. itu harus pendek, batasnya itu sekera. Nah cuman karena sekarang lagi PJJ, lagi online, jadi aku manjangin rambut deh. Oh gitu. Tolong ibu, kalau sudah masuk rambutnya Maaf, Ibu. minta dipotong. ya, dan gue juga sih nggak cuma yang cewek ya, yang Oh, cowok iya. tuh juga. Cowok gimana, cowok? Jadi kalau misalnya di SIS 1, 2, 3 nggak? Oh, 321 mungkin. Oh 3, 2, 321. Itu mundur ya? Itu Bukan mundur. itu naik. Bukan, Oke, gua salah. salah. Maaf. Nah, jadi kalau di SIS meskipun kita non militer nih, tapi ada beberapa peraturan yang memang harus dipatuhi. Secara kan kita kan pakai pakaian dinas ya. Iya. Kalau misalnya rambut acak-acakan terus yang kayak gimana kan kelihatannya kan pasti nggak rapi. Nah, jadi dari pas tahun gua ya, mungkin sampai sekarang juga memang diterapkan peraturan bahwa rambut tuh harus rapi. Harus rapi yaitu nggak boleh panjang gondrong, kemudian ya mungkin 321 seperti itu. Mungkin kalau misalnya mau agak panjang sedikit lah itu, tapi nggak boleh yang kayak gondrong itu nggak boleh. Nah 321 itu buat cowok, dan buat cewek tadi yang Batasnya sekerah sekerah. ya, batasnya sekerah seperti itu, mungkin ya lebih dikit terus ntar potong lagi kayak gitu lah. Nggak boleh dipirangin gitu? Oh nggak boleh, Nggak boleh banget. nggak Kak. boleh banget kalau pirang. Tapi kalau blasteran datang udah pirang dihitamin atau gimana tuh? Beda sih itu kasusnya beda. Oh, itu beda. kayak boleh deh. Tapi kayaknya belum ada sih gue ketemu bang kakak tingkat gue atau adik tingkat gue yang rambutnya memang dari sana blasteran Mungkin gitu. adik kelasnya nanti yang baru yang kata. Iya. Iya semoga salah satu dari antara kalian ya. Ini pertanyaan berikutnya nih dari Citra Fikriah. Kak, yang menang di STIS rata-rata memang benar-benar pintar matematika. Ya. Gue insecure. Insecure deh. Coba kasih wejangan. Jangan ya. Mungkin dari Kristi dulu nih ya, yang masih berkuliah. Bener nggak sih yang menang, yang masuk STIS mungkin ya? Ya, ini STIS yang lolos STIS itu. rata-rata memang benar-benar pintar matematika ya. Di kenyataannya teman-teman aku sih Kak, itu rata-rata nggak yang pinter-pinter banget matematika. Jadi kayak mereka yang penting tuh suka matematika. Suka ya. Nah, yang nanti tuh kayak ke bawah lingkungan gitu sih Kak. Jadi kan ada temen yang pinter juga, jadi kayak kita ke bawah gitu. Ikutan pinter ya. Iya, ikutan pinter gitu lah istilahnya. Jadi temenan lah sama orang-orang pinter ketika udah kuliah nanti. Tapi kalau menurut gue balik. Jadi bukan yang kita harus suka matematika gitu kalau menurut gue. Jadi kayak kita nggak benci sama matematika. Gitu. Kita nggak benci sama matematika. Jangan benci dulu ya. Jangan benci dulu kita. Coba dulu. Nah dan terus kalau di STIS itu ntar lingkungan kita yang menyelamatkan kita, yang membuat kita jadi yang tadi awalnya nggak benci bisa jadi suka atau bahkan bisa pinter gitu. Iya. Jadi lingkungan itu yang menyelamatkan kita. Dan memang kekeluargaan ini kan sangat tinggi ya kalau misalnya di Polsat STIS. Misalnya gua nggak bisa, teman-teman gue mau bantu, bahkan kakak tingkat mau membantu gitu untuk bagaimana biar bisa survive gitu. Kalau di angkatan gue tuh ada yang namanya masuk STIS 500, wisuda ya 500. Oke, keren banget. Ya, tepuk tangan dulu dong. Itu menunjukkan kekompakannya gitu. Kekompakan. Nggak boleh ada yang tertinggal. Betul. Kita masuk bareng-bareng, lulus juga harus bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya. Oke, itu keren banget sumpah. Ini udah habis ya pertanyaannya ya, tim ya? Sudah habis pertanyaannya. Sekarang kita sudah tiba di penghujung pulang kantor. Untuk Noval dan Kristi ini ada pesan gak nih buat sahabat data yang mungkin masih ragu-ragu nih mau daftar Politeknik Statistika STS atau nggak percaya diri? Coba disampaikan pesan-pesannya. Oke, buat teman-teman yang mau masuk STIS, masuk Polsat STIS, yang pertama jangan takut untuk mencoba, jangan ragu-ragu. Terus kalau misal udah milih STIS, luruskan niat bahwa lu bisa masuk ke situ. Jangan lupa belajar. Allah bisa karena biasa. Itu kalau dari gue. Allah bisa karena biasa. Kristi. Kalau dari aku buat teman-teman yang mau daftar Polsat STIS, tetap semangat, latihan terus, perbanyak latihannya dan jangan lupa minta restu dan doa orang tua. Itu sih yang paling penting. Latihan dan minta restu orang tua. Oke, kalau saya gini, saya meyakini satu hal. Saya meyakini bahwa orang-orang yang lulus seleksi, apapun itu, seleksi sekolah, seleksi kampus, ataupun seleksi dalam pekerjaan, adalah orang-orang yang beruntung. Tapi jangan lupa, harus selalu diingat, keberuntungan adalah kesempatan yang bertemu dengan kesiapan. Jadi persiapkan diri dengan baik, sehingga ketika kesempatan itu datang, kita sudah siap sepenuhnya, dan biarkan Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Jangan lupa, besok-besok masih harus ngantor. Saya Wahyu Asari, terima kasih telah menyaksikan Pulang Kantor.